Kapten Timnas U16 Indonesia sebenarnya sudah dipanggil Shin Tae-yong, tapi PSSI mengutusnya belajar ke Hungaria. Kapten Timnas U16 Indonesia, M. Iqbal Gwijangge sebenarnya telah mendapat panggilan TC Timnas U20 Indonesia oleh Shin Tae-yong. M. Iqbal Gwijangge ternyata jadi salah satu pemain yang akan dikirim ke Puskás Akademia di Hungaria oleh PSSI. Satu pemain lainnya adalah Eriko Sulastiano. Sebelumnya pengumuman 30 nama pemain untuk TC Timnas U20 Indonesia ke Piala Asia U20 2023 diwarnai kejutan dengan hadirnya dua pemain Timnas U16 Indonesia, Sultan Zaki dan Arhan Kaka. Namun publik bertanya-tanya mengapa tidak ada M. Iqbal Gwijangge selain dua nama yang dipromosikan Shin Tae-yong tersebut. Padahal Iqbal jadi pemain terbaik di Piala AFF U16 2022, dan kini juga sudah bergabung ke klub Liga 1, Barito Putra. Faktanya, Iqbal sebenarnya juga dipanggil Shin Tae-yong untuk TC Timnas U20 Indonesia. Hal ini berdasarkan pernyataan klub Akademi Iqbal, Bandung Pro United di Instagram via akun @wonderkid.it. Iqbal sebetulnya diinfokan akan terpanggil Timnas U20 Indonesia, namun sudah lebih dulu dipersiapkan PSSI untuk belajar ke Hungaria selama 6 bulan. Besok Otu, tulisnya. Iqbal dan Eriko Sulastoino akan dikirim ke Puskás Akademia di Hungaria. Ini merupakan program kerjasama antara PSSI dan Kamar Dagang dan Industri, Kadin, Indonesia. Alhamdulillah, beberapa waktu lalu, PSSI bekerja sama dengan Kadin Indonesia melakukan seleksi sehingga terpilih dua talenta muda terbaik Indonesia saat ini, kata Ketum PSSI, Muhammad Iriawan. Yakni M. Iqbal Gwijangge dan Eriko Sulastiano untuk berlatih di Puskás Akademia di Hungaria, selama 6 bulan dimulai pada akhir Januari tahun 2023 ini, tambahnya. Minat bela timnas, perlukah Shin Tae-yong naturalisasi Dayen Gentenar? Belakangan ini, timnas Indonesia semakin menarik perhatian para pemain keturunan yang berada di luar negeri. Selama beberapa waktu terakhir, para pemain yang kebanyakan berkiprah di benua Eropa, menyatakan keinginannya untuk bisa berbaju timnas, dan bermain bagi tanah leluhur mereka. Bahkan, sebagian dari talenta-talenta tersebut telah berpindah kewarganegaraan dan bermain bagi skuad Garuda. Terbaru, seorang pemain AFC Amsterdam, Dayen Gentenar menyatakan secara gamblang bahwa dirinya sangat ingin bermain untuk skuad Garuda suatu saat nanti. Bahkan, disadur dari laman suara.com, tanggal 28 Januari tahun 2023, pemain yang berposisi sebagai penjaga gawang ini juga masuk dalam deretan pemain yang diinginkan oleh Coach Shin Tae-yong untuk dinaturalisasi. Namun, tentu saja ada plus dan minus dalam setiap hal yang dilakukan, termasuk jika Indonesia melakukan naturalisasi terhadap pemain yang satu ini. Coba kita ulas secara singkat, plus minus jika timnas Indonesia melakukan naturalisasi pemain berdarah Sunda tersebut. Yang pertama, tentu kita bahas hal-hal yang positif dulu. Jika Indonesia benar-benar melakukan naturalisasi, maka setidaknya ada dua hal positif yang akan didapatkan. Yang pertama, tentu berkesesuaian dengan posisinya, dengan tinggi badan yang mencapai 180 cm, tentu Dayen merupakan sosok yang ideal untuk mengawal gawang skuad Garuda Muda. Kehadiran Dayen, tentu akan semakin memanaskan persaingan di posisi kiper timnas Indonesia. Hal positif yang kedua, berkaitan dengan usia, disadur dari laman Transfermarkt, Dayen terlahir di Nijmegen, Belanda pada tanggal 18 Juni tahun 2001. Dengan demikian, pemain yang satu ini baru akan menginjak usia 22 tahun pada bulan Juni tahun 2023 mendatang. Itu artinya, Dayen akan menjadi sebuah investasi jangka panjang untuk timnas Indonesia, jika dia benar-benar beralih ke warganegaraan. Adapun dampak negatifnya adalah, kehadiran Dayen tentu akan semakin membuat talenta-talenta lokal menjadi tersisih. Di posisi penjaga gawang, kita masih memiliki seorang Hernando Ari Sutaryadi, Adi Satrio, hingga Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi dan Syahrul Trisna di level senior. Bisa saja seiring kehadiran Dayen, mereka akan tersisih jika tak meningkatkan skill bermainnya.
Pemain muda Persebaya, Marcelino Ferdinand, sudah semakin dekat dengan salah satu tim asal Belgia, KAA Gent. KAA Gent merupakan klub yang berkompetisi di divisi teratas Liga Belgia. Klub ini pernah diperkuat bintang Manchester City, Kevin De Bruyne, pada tahun 1999 sampai tahun 2005. Marcelino Ferdinand kini sudah berada di Belgia. Dan akan segera debut. Hal ini diketahui lewat unggahan Instagram Story miliknya pada Kamis, tanggal 26 Januari tahun 2023. Pemain berusia 18 tahun itu akan menjalani tes bersama tim KAA Gent. Kabar Marcelino bakal menjalani trial di KAA Gent terungkap dari pemberitaan media Belgia, Gazet van Antwerpen, GEVA. Bakat pesepak bola Indonesia yang dikaitkan dengan Beerschot, tes di Jong AA Gent, tulis GEVA dalam judul berita mereka. Jika dia bisa bergabung dengan KAA Gent, tentu ini akan menjadi kesempatan yang sangat baik untuk Marcelino. Karir Marcelino di sepak bola Indonesia memang sedang naik daun. Dia tak hanya menjadi pemain andalan di Persebaya saja, bahkan Marcelino juga dipercaya untuk memperkuat timnas muda hingga timnas senior Indonesia. Sebagai informasi, sejatinya sebelum ke Belgia, Marcelino sudah diincar oleh salah satu klub kasta tertinggi dari Korea Selatan. Tetapi, penawaran tersebut harus ditolak karena ada satu dan lain hal yang membuat tidak keselarasan dalam kontrak yang diajukan. Selain itu, Marcelino juga berkeinginan melanjutkan karirnya di Eropa. Pelatih Persebaya Aji Santoso menegaskan bangga dengan Marcelino. Dia juga berharap agar pemain jebolan internal Persebaya Bintang Timur itu bisa berkarir lama di Eropa. Dengan berat hati tapi ikhlas saya senang jika Marcelino bisa bermain di Eropa, kata Aji Santoso kepada pewarta.